Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat semua. Jumpa lagi ya dengan saya Bu Hanifah. Kali ini Bu Hanifah akan membacakan buku cerita. Buku cerita ini berjudul tentang kisah Nabi Ismail. Hari ini umat Islam sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana pada tanggal 10 Dzulhijjah umat Islam merayakan hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya kurban. Nah, di sini Nabi Ismail ini ada sebuah kisah yang bercerita tentang awal kisah umat Islam berkurban ya. Oke, kita mulai saja, langsung mulai ya sayang ya. Buku ini asik ya, ada gambar-gambarnya juga. Inilah kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Siapa sih Nabi Ismail itu teman-teman? Ada yang tahu nggak siapa Nabi Ismail? Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Bunda Hajar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini termasuk Nabi Allah, Nabi utusan Allah, Nabi yang diutus oleh Allah menyampaikan agama Islam, menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Oke, kita lanjut ya. Bermacam peristiwa terjadi pada zamannya. Ini di sini ada macam-macam peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Ismail. Kita lanjut lagi. Pada waktu itu peristiwa yang pertama yang terjadi, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah mencari air untuknya. Pada waktu itu Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ismail masih kecil. Beliau bersama dengan ibundanya, hanya berdua saja bersama Bunda Hajar di kota Makkah ya, mencari air. Bunda Hajar mencari air karena Nabi Ismail yang masih bayi itu merasa kehausan, tapi di sana tidak ada air teman-teman ya. Kasihan Nabi Ismail ya. Akhirnya Bunda Hajar berlari-lari dari Safa balik lagi ke Marwah, kembali lagi ke Safa ke Marwah sampai 7 kali teman-teman. Ya. Kita lanjut. Munculnya mata air Zam-Zam di dekat Nabi Ismail. Setelah bundanya tadi, Bunda Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali atas izin Allah dan mukjizatnya, Nabi Ismail yang masih bayi, masih kecil, kakinya bisa mengeluarkan air Zam-Zam dengan izin Allah. Nah, air Zam-Zam itu hingga sampai saat ini masih bisa kita manfaatkan ya. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Ismail. Kakinya Nabi Ismail bisa mengeluarkan sebuah sumber air yang disebut dengan air Zam-Zam. Kita lanjut lagi peristiwa-peristiwa selanjutnya ya. Berdirinya Ka'bah. Ka'bah itu apa sih teman-teman, ada yang tahu ya enggak? Ka'bah itu tempat umat Islam menunaikan ibadah haji. Ibadah haji. Ka'bah itu waktu dulu yang mendirikan adalah Nabi Ibrahim. Tadi ayahnya Nabi Ismail ya. Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah. Ka'bah adalah tempat menunaikan ibadah haji. Semoga kita semua besok kelak ya diberi rezeki oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah haji di kota Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Peristiwa selanjutnya adalah hingga perintah Allah untuk mengorbankannya yang diganti dengan seekor domba. Waktu Nabi Ismail masih kecil, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh
Allah untuk menyembelih putranya, putra yang amat dia sayangi ya. Nabi Ismail akan disembelih, disuruh oleh Allah disembelih, karena Nabi Ibrahim itu nabi yang patuh, nabi yang taat kepada Allah. Akhirnya beliau mau menyembelih Nabi Ismail atas izin Allah lagi. Ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, dengan izin Allah Nabi Ismail diganti. Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah dan diganti dengan seekor domba. Kisah-kisahnya terpatri dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi awal kisah kenapa umat Islam itu disuruh berkurban. Itu tadi kisahnya. Nabi Ibrahim saja mau ya diperintahkan menyembelih putranya. Apalagi kita yang punya banyak harta, diberi lebihan harta oleh Allah, diperintah untuk mengorbankan salah satu hewan-hewan yang bisa domba, bisa sapi, unta, atau kerbau ya. Itu tadi adalah awal kisah umat Islam berkurban. Bu Guru ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.